Ini anak-anak kita mau diajari zikir. Anak-anak kita ini mau diajari zikir. Saya ngajar di pesantren, materi yang paling banyak saya kasih ke anak-anak paling sering itu diulang zikir. Zikir kepada Allah SWT. Diajari anak-anak sejak dini. Sekarang teknologi ini buat dijaji mengalahkan zikirnya anak-anak kepada Allah. Dikalahkan oleh tayangan-tayangan yang ada di HP, alat. Al-Mukarramun, para alim, para orang tokoh sekalian, hadirin wal hadirat jamaah subuh Masjid An-Nur, Sidendan Rapang yang saya muliakan. Selalu kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena waktu-waktu kita selalu berada di rel, di jalan Naporio Pong Allah Ta'ala, yaitu rangkaian ibadah yang kita lakukan. Di Al-Baqarah ayat 152, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Kedai Allah Ta'ala fadhkuruni ingaraka adhkurkum ingaratoko washkuruli bersyukurlah padaku, berterima kasihlah kepadaku, wala takfurun, dan jangan kalian menjadi orang yang mengingkari atau ingkar kepadaku. Panditata makada iya rupong Allah Ta'ala narikule rampai ingerangi secara otomatis langsung nengeratoki. Apa bedanya ingatannya Allah dengan ingatannya manusia? Iya rupang ingerat tak kupuangnya masompa kiasanna. Karena kita menjalankan perintah. Na iya peringaran na pong Allah Ta'ala ko iti pamasya sana. Jadi narekong katutul maringar ko pong Allah Ta'ala di apapun kondisinya, maka orang itu selalu dalam posisi menyembah. Dan pada saat yang sama orang itu adalah Turya Masih, orang yang dirahmati. Mungkin orang mengira ya royanu zamanna tulu kumiku galungi pallalulino yanu tuling kami kupasai pallalulino. Itu orang tidak tahu bahwa itu yang sementara ko galunge o ko pasae makbalu mengali o ko kantoroe adalah orang yang sementara menyembah, cuma orang tidak tahu. Apa yang membedakannya? Ya ruatinna marengerangi kupuang Allah Ta'ala. Inilah bahan yang selalu kita dengar, termasuk saya yang mungkin paling sering materi ceramah menjelaskan hal ini. Jamaah sekalian, makutanai sahabat eko bainena Nabi sallallahu Sayyidah Aisyah. Maraga-raga batena Nabi masikri. Kata Sayyidah Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru rabbahu fi kulli ahyani atau kama qala. Iya nasa Sayyidah Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkuru rabbahu narampe nengerangi pung Allah Ta'ala fi kulli ahyani, dari semua waktunya, tidak putus.
Sebahagian ada informasi mengatakan kenapa tidak putus. Nasabaiyo napas na nabita keluar masuknya masamangi zikir. Inilah sebahagian guru-guru kita ada yang mengajarkan cara berzikir dengan keluar masuknya nafas. Rasulullah menjadi contoh paling tinggi dalam zikir. Karena menurut keterangan hadis ini, bisa dilacak juga di Riyadhus Shalihin, di sana saya ambil ini hadisnya. Nasabayiro nabitta dena battu, tidak putus zikirnya. Bahkan pengakuan nabitta matinro mataku wala yanamu qalbi, nayatiku dek nangkana matinro. Jadi Rasulullah itu paling tinggi. Apa ini? Jangan 1 jam, 5 menit mas sampai subuh. Nampaknya tidak bisa full. 5 menit. 5 menit. Salat sunat 2 menit. Nampaknya tidak bisa full. Ia rupa rengerangnya. Okupuangnya. Padahal Rasulullah janji. Kata Rasulullah SAW, man salla raka'ataini wa lam yuhaddis fihima bi syai'in minad dunya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man salla raka'ataini, nigin kita mas sempajan 2 rakaat, 2 mi. Jangan 4, 2 menit saja. Walam yuhaddits nafsuhu bi syai'im minad dunya. Kemudian ia rubatinna, itu jiwanya, lam yuhaddits bi syai'im minad dunya. Dena biarkan ngimak bicara lino, ma pikir lino. Apa balasannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi aw kama qala. Ya dampengen itu dosana kopong Allah Ta'ala dengan salat 2 rakaatnya, dosa-dosanya yang lalu. 2 rakaat. Asal, angka asalnya. Lam yuhaddis nafsuhu bi syai'im minad dunya. Ia rojiwana tidak dibiarkan mak bicara. Dek nama kada, dek nangkana jumpa. Mungkin ada, tapi tidak diladeni. Selalu dilawan. Terlalu lepat 7 kupong Allah Ta'ala. Dan ini butuh riadah dalam ilmu akhlak, ilmu tasawuf. Butuh olahraga. Jadi orang olahraga itu punya bukan hanya fisik. Diolahragakan. Tetapi riadah an-nafsiyah. Butuh olah jiwa. Bagaimana caranya? Dilatih. Tidak usah banyak. Kalau kita tidak mampu banyak. 2 rakang makanya nabita. Di mana ini yang bisa menjadikan kualitasnya mencaji matandri? Lisetna. Jadi malisai. Namo 2 rakang tapi malisai. Leipalisai sampajangnya. Bagaimana caranya? Kalau ada dunia datang, lawan. 47 kupong Allah Ta'ala. Bagaimana caranya? Nah, masing-masing kita akan punya pengalaman tersendiri dan punya cara tersendiri. Ya subuh yang saya muliakan. Jadi itu peringerangnya luar biasa. Sayyidina Ali mengatakan, saya mengambilnya di bukunya Abu Dzar Al-Kalamuni, judulnya Fafirru ilallah. Maka dari Sayyidina Ali, likulli syai'in saqala wa saqalatul qalbi dzikrullah. Setiap sesuatu itu ada alat pembersihnya sendiri. Lantai, Superpel misalnya. Pakaian, Rinso misalnya. Badan, sabun dengan segala macam mereknya. Agatosi, ipake na rekomelo pacingnya tita. Zikrullah, kata Sayyidina. Sikiri kupuang Allah Ta'ala. Itulah yang mencuci hati ini. Sehingga guru-guru tasawuf itu narekongka nak guruna biasa tidak sama-sama jumlah sikiri dan lain. Kamu 5.000. La ilaha illallah. Kamu 100.
Kamu 10.000 kamu. Kenapa? Karena itu seorang mursyid mampu mengetahui segini ini levelnya muridku ini yang datang. Maka terapi yang diberikan adalah zikir. Suruh hantam itu hatimu dengan zikrullah. Runtukkan itu dosa-dosamu di hatimu dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Baca sekian ribu. Karena memang Sayyidina Ali yang mengatakan likulli syai'in saqal wa saqatal kulul karbi zikrullah. Setiap sesuatu punya pembersih dan pembersih hati itu adalah zikrullah. Siapa ini Sayyidina Ali? Ya Sayyidina Ali murid langsungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh rahimakumullah. Di bawah ini ada orang-orang tua saya hanya sebagai penceramah, seakan-akan sayalah pengamal paling tinggi. Tidak. Saya belum lahir, orang-orang tuaku ini sudah maspas zikir mana. Saya membawakan materi ini tidak ada dalam hati saya, maka dari itu jemaahnya Nur kasih materi zikir kan supaya mereka berzikir. Tidak. Hanya ingin menguatkan dan memantapkan bahwa ini yang saya amalkan, ini paling pahalanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makbere contoh perbandingan. Narekongka 2 tahun, ia rusi dia masikri, tuli masikri, ia si dia tuli nalupai puange. Kata Rasulullah SAW, masalul ladhi yadhkuru rabbahu wal ladhi la yadhkuru rabbahu, masalul hayyi wal mayyit. Perumpamaan, perbandingan orang yang selalu berzikir dengan orang yang tidak berzikir seperti perbandingan orang hidup dan orang mati. Totuli masikri totuo. Orang yang jarang berzikir bahkan tidak pernah berzikir seperti orang mati. Perbandingannya. Lihatlah bagaimana perbandingannya orang hidup, orang mati. Orang mati tidak bisa bergerak. Mau mandi, laidiovi. Mau masuk ke dalam lubang kubur, iulevi. Artinya mereka tidak bisa bekerja untuk dirinya, apalagi mau membantu orang secara fisik. Secara fisik. Begitulah perbandingan yang sangat jauh yang diberikan oleh Rasulullah antara orang yang selalu berzikir dengan yang tidak. Maka zikir ini adalah ibadah lise'na pakkasibiyatta okopong Allah Ta'ala. Apa yang tidak ada zikirnya? Haji, zikir itu lise'na. Mak baca mintawe, mak zikir mintawe, mendek haji. Puasa, zikir isinya. Kenapa? Kita melapor kepada Allah, mau puasa kak puang. Paling tidak di awal ketika berniat. Zakat juga begitu, dilapor kepada Allah dan laporannya itu adalah zikir. Zikir, zikir. Ini anak-anak kita mau diajari zikir, Bapak. Anak-anak kita ini mau diajari zikir. Saya ngajar di pesantren, materi yang paling banyak saya kasih ke anak-anak paling sering itu diulang, zikir. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Diajari anak-anak sejak dini. Sekarang teknologi ini buat dijaji mengalahkan zikirnya anak-anak kepada Allah. Dikalahkan oleh tayangan-tayangan yang ada di HP, alat kecil yang canggih ini. Maka ini sejak dini kita harus berlomba dengan HP untuk menyampaikan ini kepada anak sejak dini. Agana Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa yatahassaru ahlul jannati illa ala sa'atin marrat bihim aw marrat alaihim wa lam yadhkurillaha fiha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam de tugaga nasa kalaiwi li suruga kecuali di. Bayangkan ini. Masuk sudah ke dalam surga, angkat ke surga, sudah di dalam. Ternyata orang-orang masuk sekali mopi. Dan yang disesali menurut hadis ini hanya satu.
Apa itu? Ala sa'atin marrat angkana wattuna pake ukkulino walam yadhkurillaha fiha. Na yakia de naliseri werotue dengan zikir. Nah, apa pekerjaan kita? Apa pekerjaan kita? Orang kantoran bisa berzikir. Mak dompeng iya pogalunge. Bisa. Coba kasih bersamaan dengan langkah kita. Subhanallah, subhanallah. Nah ganggu kita dompeng tak? Tidak. Jalan dompengnya. Dan zikir kita juga jalan. Tidak diganggu oleh. Sinilah kelebihannya ya zikir. Ibadah yang sangat tinggi nilainya. Dan dia akan ikut di pekerjaan-pekerjaan kita. Tidak dihalangi. Nah, coba bagaimana caranya? Disinilah butuh pembiasaan. Kalau di pesantren ku bilangnya anak-anak enak. Ya ku maseriku ajak musorok kosongi paserimu. Ajak musorok kosongi paserimu. Nah, sekali dorong subhanallah misalnya. Atau Allah, Allah. Allah ini ada yang mau menolak zikir Allah ini. Apa katanya itu? Allah, Allah, Allah. Apa betulnya itu? Allah. Padahal dalam Al-Quran. Kulillahu summa dharhum. Ucapkan Allah, tinggalkan mereka. Jadi Allah sendiri mengatakan kulillah. Wa adai makada Allah. Summa dharhum. Tinggalkan mereka. Di dalam hadis Rasulullah mengatakan, narekong kamo pitau makada Allah, 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 Allah. Rasulullah nyebut ini Bapak. Saya membacanya di kitab Tanwir karena saya bacakan anak-anak di pesantren. Makanya Nabi SAW narekong kamo pakulino tawe makada namusi di ceri din nami makada Allah, 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 Allah. Allah saja. Dan Rasulullah yang menyebut itu. Maka depung Allah Ta'ala ke malaikat Israfil. Israfil, jangan tiup dulu itu terompetmu. 40 tahun. Hormati itu orang yang bilang Allah. Ibu sekalian. Jadi doronglah, saya bilang anak-anak. Doronglah sepuh Allah, Allah, Allah. Awalnya, narekodek lay Pak Guru. Ia rooni sandal tak, memang dia bunyi sandal. Tapi orang yang mengajari langkah kakinya lepas samangi dengan sikri, maka nanti seakan-akan di telinganya bukan bunyi sandal yang terdengar. Tapi bunyi Allah, 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 Allah. Ada ahli zikir. Dari saking tingginya sikirina, Al-Hallaj Asannah. Al-Hallaj Asannah. Sampai dia merasa menyatu dengan Tuhan. Akhirnya karena ucapannya keluar masjid ini si bawah Allah Ta'ala. Sampai dia oleh khalifah. Dipotong-potong badannya. Karena dianggap berbahaya. Mana engkau tahu masjid di atas si bawah Allah Ta'ala mengaku. Mana engkau atas mengaku ya Allah Ta'ala. Akhirnya dipotong-potong badannya. Apa yang terjadi? Iya rodarana taruki mana mencaji Allah, Allah. Itu darah yang keluar. Ada dalam sejarah. Menulis sendiri itu darah. Allah, 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 Allah. Sahabat bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, amala aga kami nama kesing. Makanya Nabi ta'e. Amala kami nama kesing. Narekomelo komate matu. Ya tulillamu marica ina tarusikiri. Bagaimana caranya bisa itu? Tidak bisa jadi dengan sendirinya. Tidak bisa diprogram makna. Nanti bisa ya berzikir kalau mau meninggal. Oh tidak akan. Andai guru Ta'ambuk Dalek menyebut satu hadis dalam kitabnya Al-Qaulus Shadiq. Yamutul mar'u ala ma ya'ishu alaih. Orang itu akan mati dengan kebiasaannya waktu sehat. Apa kebiasaan tak waktu sehat? Maksudnya deceng si baja. Tega kami nam mega, decetak ya hari kejata. Apa yang kita isikan itu waktu tak ini berjalan detik, menit, jam. Apa yang banyak isinya di dalam? Luar biasa nanti kalau dibuka catatan amal, ternyata yang banyak isinya di dalam adalah berzikir kepada Allah.
Tidak bisa kita mengatakan, ada Pak Matu napa kalau pakai singi sikir, tidak bisa. Yamutul mar'u ala ma ya'ishu alai. Ande Guruta waliullah, ande Guruta mbok dalek dalam bukunya menulis itu. Orang akan mati dengan kebiasaan. Mudah-mudahanlah nanti nelek kolengan ni idi madan ni akal sudah mulai berfungsi, icek dekemi fungsinya akal ini. Bahkan akal ini sudah tidak bisa lagi berfungsi. Lidah tak dan hati tak berjalan sendiri. Allah, 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 Allah. Kalau hati kita ada Allah, Allah, atau la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, astagfirullah, astagfirullah. Ini dekat di lidahnya orang-orang tua kita ini. Maka lidah itu menjadi mulia. Nareko iya ro sikir imana, angke kuatita, maka hati itu menjadi mulia. Mau lihat contohnya. Ada kertas robek-robek. Ada di tengah jalan, penuh debu. Tapi engkau taroki okoro makada Allah. Tidak mungkin kita injak sebagai seorang muslim. Kalau non-muslim mungkin diinjak. Tapi ini tosalengi tidak berani kiinjak. Kenapa? Malakbi iya ro kertas saya. Mencaji malakbi. Mungkin kita ambil. Kita buang itu debunya. Kemudian kita masukkan ke kantong. Bahkan mungkin kita cium dulu. Padahal kertas robek-robek. Kertas penuh debu. Mancaji malabbi ya roh kertas saya makai. Angka taroki ya saya namakan Allah. Bagaimana kalau Allah itu ada dalam hati kita? Inilah yang mau kita wariskan kepada anak-anak kita. Mau diwariskan Bapak Ibu. Ini zaman orang tua sudah mulai khawatir semua. Pesantren-pesantren penuh semua. Pesantren Benteng penuh, Salman penuh, Rahmatil Asri penuh, Darul Pala penuh, penuh semua. Kenapa? Orang tua sudah takut melihat zaman ini. Apa mau lihat anak-anak di HP ini bisa? Nah, maka harus kita ajar anak-anak ini untuk berzikir, ingat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh rahimahullah. Pembiasaan. Apa yang disampaikan Andre Guru Tambo Dalle itu juga dikatakan dalam kitab Tanwir dengan nada yang sama. Maka dari annahu ma kana ya'lufuhul insanu fi hayatih ya'udu dzikruhu inda mautihi. Agi-agi na pancaji wi abiasangan na tawi betunna madising akan menguat itu dalam ingatannya pada saat nanti mendekati ajalnya. Orang yang selalu mengaji, tidak perlu diajari. Dia akan mengaji sendiri kalau mau meninggal. Orang yang ahli zikir, selalu berzikir, tidak usah diajari, tidak usah ditalkin. Memang ada hadis mengatakan, Lakinu mautakum la ilaha illallah. Tapa ngajari bi, tapa guru bi. Orang yang mau meninggal dengan la ilaha illallah. Ini pentas secara umum. Tapi bagaimana mau diajari ada orang yang mau meninggal? Napa tu zikirina? Tidak usah diajari. Kenapa? Jalan sendiri. Kenapa jalan sendiri? Waktu nama dising, iya tulina jam. Maka waktu-waktu kita ini, kita saling mengingatkan Bapak Ibu sekalian. Untuk selalu masih kiri kepada Allah Ta'ala. Dan itu juga lah liset na sampajangnya. Liset na sampajang. Liset na sampajang. Sikiri. Angka ada licu-licu adanna pat tasawufu imakada. Nareko atamu pi marengerang sila deh. Tapi nareko punai parengerang marengerang magampa. Oh luar biasa itu kata-katanya ahli tasawuf itu. Iya koi di mo pi marengerang sila deh ki. Tapi nareko punai na parengerang marengerang magampa. Apa maksudnya? Kalau kita yang mau andalkan diri untuk mencaji ahli zikir, setengah mati nasabak melemaki, ditambah dengan urusan pekerjaan banyak di luar. Susah.
Tetapi kupung Allah Ta'ala mak beri peringerang kuatita. Maka itu akan mengalahkan semua urusan-urusan ini di luar. Dan memang maka dia andre guru tambo dalek dalam kitabnya, iya tu peringerang dek gagak kui di atai engke kupung Allah Ta'ala. Jadi kita ini dalam masjid ini tempat tak kita berzikir Bapak Ibu. Itu zikir kita. Dia tidak datang dari dalam, dia datang dari atas turun ke hati kita. Ada ayatnya ada. Wa ma yadhkuruna illa ayyasha Allah. Pura dena marengerang. Ia rotawe na sepung Allah Ta'ala ataku. Illa ayyasha Allah. Kecuali na poelo ipung Allah Ta'ala. Jadi na reko iya ro atita marengerang. Na rampe pung Allah Ta'ala ku atita. Maka iya tu parengerang na atita kupuangi. Yolo pingka kupung Allah Ta'ala na panaponoi ku atita. Maka bersyukurlah. Karena itu adalah pemberian. Buktinya. Kita putar tasbih, wah, kenca tasbihnya diputar, tapi yang terputar tangannya, tapi ini ingatan lari kemana? Saya tidak cerita orang, saya cerita diriku sendiri. Kencang je ini. Tapi ini ingatan lari kemana? Tuli lese. Kenapa? Karena ia sekira itannya hindi punna. Coba naidi punna titta punna meloki masih kiri langsung ada ndak putus. Eko idi punna tapi tania idi punna. Kepung Allah Ta'ala. Maka Rasulullah sendiri mengajarkan siapa sahabat yang diajarkan kalau bukan Muaz Anas. Malak de ki mbo upoji ko nasa nabita. Ajak talufaya ya kupura ko mas sempajang baca. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Allahumma inni ala dzikrika puang bantu kau untuk mengerengerak kuidi. Kenapa Rasulullah mengajarkan doa ini? Karena Rasulullah paham dan memahamkan kita bahwa ia itu perengerat tania boleh kuat kita dari atas turun ke bawah. Allah Ta'ala punna itu. Jadi kalau itu masuk dalam hati tak matandra, kita adalah orang yang sedang dikasih. Matangangi sibuk ibu-ibu uku dapurangi sibuk dengan pekerjaan. Langsung datang Allah dalam hati kita. Pak Beri boleh. Pak Beri itu. Terkadang kalau fikih mengatakan, jangan masih kiri dalam WC, tapi tidak bisa dibendung. Kenapa itu datang? Nah kita tidak pernah menyengaja, bahkan fikih mengatakan jangan ku berzikir dalam WC. Kenapa datang? Karena memang bukan kita yang punya. Dia dari Allah datang. Kalau dia datang sendiri maka kita tidak berdosa. Ibu sekalian, Al-Quran mendengarkan, ala, ingatlah, bidzikrillah tatmainnul qulub. Allah yang bilang ini tania Sandro tuh. Tania Sandro. Tania motivator. Buang Allah Ta'ala. Ingatlah. Bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan mengingat masikri kekupuan Allah Ta'ala. Tatmainnul qulub. Hati-hati manusia itu akan menjadi tenang. Dan ketenangan hidup itu mahal. Ketenangan hidup itu tidak selalu harus ke tempat rekreasi, Bapak. Ketenangan hidupnya orang Islam itu dengan masikri, tenang hati, dan kita lah ini rasakan. Saya hanya menyampaikan dalil-dalilnya, prakteknya di mana tuh? Mana mungkin kita bisa selalu rutin datang ke masjid ini kalau tidak ada itu kita rasakan? Tidak mungkin, Bapak Ibu sekalian. Nyameng, engka nyameng. Itu kita rasakan, tapi mungkin jarang kita dingin. Diperhatikan. Padahal ia tuh nyameng. Hasilnya zikir-zikir yang kita lakukan. Hasilnya deceng yang kita lakukan. Alhamdulillah. Marilah kita pertahankan Bapak. Dipertahankan itu zikir. Jadi terkadang ada orang melihat pemandangan. Ya nasa. Pemburu dolar. Kenapa? Oh, sowan itu liar zaman. Dia tidak tahu bahwa ini orang sementara sibuk berzikir. Entah keberapa kalinya ku ceritakan di Jawa Timur ada seorang tukang perahu. Ada orang tukang perahu. Masih alat manual, bukan katang listrik.
Masih alat yang manual yang begini, sekedar agak masuk ini Dewi. Untuk menghaluskan perahunya. Ya. Sementara Makoro tiba-tiba ada seorang ya ustaz di kampung. Agak napudangi Pak. Matu kumelok ki mati tuli makututu tuli mata. Nah, bilangi begitu. Yang cerita ini yang orang yang dibilangi. Giling ya tukang perahu makada. Tabe tuan karena dipanggil tuan. Memang tunasel limakku makwe. Tapi ia ruatiku upas samangi makada Allah. Ini kan masiri. Ia rostas si masiri. Termasuk yang pernah masiri, iya sudah juga saya ceritakan di mimbar ini. Saya datang dari Kairo, dari Mesir tahun 2000. Ada nenek-nenek. Iya nenek-nenek. Agak zaman aku pula ni malaseri untuk sapina. Masulek kan ni. Ada canteng besar, kopi, iya zaman. Kemudian mapelo, iya tu. Yero pelona, dek gaga filter, nah itu yang digulung di pahanya. Gini. Lo kakak tudang, bawa warang pilang-pilang. Puasa yero nenek, tuli yero pelona na nikmati. Allah, jadi warang tabe ne. Tapi saya pakai bahasa Madura. Maka makanjak, makasih kapako. Sambil ki itu udah masih kerikit. Gana podanga. Iya mau turin amwe si matau jama-jama masai sana mi. Bahasa Mandar. Waduh. Iya mau tuuri si tau jama-jama ya. Betul iya nenasen na itu lebih jama-jama. Tani ternyata dia itu menurut orang minum kopi mapelo tapi tania ya rona jama situ ngana. Dia menikmati sikiri. Ceritanya bapak saya, ya nunak nasa. Yang itu yang pelo tadi. Barusan saya melihat lagi orang yang mati sangat gampang. Tidak ada susahnya. Bercahaya mukanya. Dia bilang, iya roh, yang papelo nak Pak Ibu sekalian. Itu namanya talak ada ya. Bisa dilanjut? Lanjut, penutup hadis. Alhamdulillahirrabbilalamin, mari kita berzikir. Kemudian yang selanjutnya, engkau bo napa gurang yang regurut tambo dalek menurut senior-senior saya di DDI, iya runasa biasa regurut tambo dalek betulna masih magala mopio komangkoso, angka si dibo napa gurangi ya senge majmu'ur rasail. Di Majmu'ur Rasail itu engkasi dihak di seleirok yoki ilalang aku penulisnya. Maka dari Nabi SAW man hafadha ala salawati nigi tau niniriwi najagaiwi sempajal 5 wattunna. Di riwayat yang lainnya bil jamaati dengan berjamaah. Akramahullahu anhu bi khamsi khisal. Akramahullahu bi khamsi khisal. Allah memuliakan orang yang selalu menjaga salatnya tadi dengan 5 hal. Mudah-mudahan ini mana tunakan. 1. Rafa'allahu anhu daikal isi. Allah akan mengangkat kesulitan hidup dari orang itu. Kesulitan hidup. Daikal isi, sempitnya hidup. Jadi engkau tuh tahu, tidak selesai pekerjaannya di luar, tapi selesai di hatinya. Tidak selesai pekerjaannya. Bahkan kalau dilihat banyak masalahnya di rumahnya. Tapi selesai di hatinya. Itulah yang dimaksud Allah menghilangkan kesempitan hidup dari jiwanya. Yang kedua. Amin min azabil qabr. Orang itu aman dari siksa kubur. Jadi di kubur memang ada siksa. Ini hadisnya. Amin min azabil qabr. Dijamin kata Rasulullah, jamin aman dari siksa. Jadi kalau kembali ke yang pertama tadi, ada orang selesai pekerjaannya, dia sudah punya apa-apa banyak,
tapi tidak mau selesai dalam hatinya. Pulang ke rumah selalu marah-marah. Kenapa? Tidak mau selesai. Di pikirannya, di hatinya. Kenapa? Hatinya sempit. Tidak ada di sini. Yang kedua, aman dari siksa kubur. Yang ketiga, dapat tarimangi pun Allah Ta'ala catatan amalnya di padang mahsyar dengan tangan kanannya. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Adapun orang yang diterimakan catatan amalnya dengan tangan kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka pemeriksaan amalnya menjadi mudah, menjadi ringan. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi. Adapun orang-orang yang mau ditangkap dengan tangan kanannya, ya rokitana, tidak mau. Kitabnya lari, kitabnya menjauh. Bahkan dia mau nanti kalau diterima dari belakang. Wasaufa yad'u subura, maka dia akan teriak, mati nak, celaka nak. Dia teriak sendiri. Wa yaslas fayad'u subur, fasaufa yad'u subura wa yasla sa'ira, dan dimasukkan ke dalam neraka sa'ir, naudzubillah. Dijamin oleh Rasulullah. Jagailah itu sempajal 5 waktu tak. Maka nanti catatan tak akan mendekat dengan kita tangkap dengan tangan kanan tak. Hadis. Yang keempat. Yamurru ala sirati kalbarq. Dia akan menyeberang di siratal mustaqim menuju surga seperti bila. Sudah sampai. Di kitabnya anak-anak saya bacakan. Orang kalau sudah diperiksa di padang mahsyar, maka orang akan menuju surga. Tidak ada jalan lain. Tidak ada pilihan lain. Tidak seperti di Google Map. Ya. Kalau Google Map ada jalan lain. Tidak ada. Orang mau menuju surga hanya lewat satu jalan. Siratal mustaqim. Agayar siratal mustaqim. Jisrun mamdudun alamat li jahannama. Yanari itu jembatan yang melintas berada di atasnya neraka jahannam. Ada jatuh, langsung masuk neraka jahanam. Nauzubillah. Orang-orang yang kata Rasulullah, tajagaiwi niniri itu sampajata. Jagaiwi. Maka nanti akan menyeberang di siratal mustaqim. Seperti balak. Sudah sampai. Orang dulu susah memahami. Tapi orang sekarang bisa memahami. Buktinya, perjalanan ke haji dulu, nenek-nenek kita sebelum ada pesawat, sebelum ada kapal laut, memakai mesin. 7 bulan baru sampai, menurut Dr. Akib Suminto, baru sampai di Saudi Arabia. Karena menunggu angin ditarik itu layarnya. 7 bulan baru sampai. Sekarang, berapa jam Pak ke Saudi? 11 jam. Dari 7 bulan menjadi 11 jam. Makutoni rejis. Ini orang nyebrang di siratal mustaqim. Perjalanan normal menurut Imam As-Suyuti. Karena dia adalah penulis hadis, ahli hadis. Perjalanan ke siratal mustaqim menurut dalil-dalil yang ada itu 15 tahun. 5 tahun naik, 5 tahun turun, 5 tahun datar. Di ujungnya itu baru surga. Perjalanan 15.000 tahun akan ditempuh dengan seperti bila sampai. Kenapa? Allah Ta'ala poeloi. Jagai salat, kata Rasulullah. Terakhir, ini yang paling bagus kedengarannya. Wa yadkhulunal jannata bighairi hisab. Tamai ku surga. Denele peressa malakna. Orang dipanggil satu tak, maju kamu, maju kamu. Sini. Oh, ini kamu tanggal sekian ada di sini. Oh, buka sini. Ada di sini kamu. Weh, maka rejing. Mulai balik sampai ujung umur diperiksa satu-satu itu kejadian. Ada orang dipanggil. Sini kan. Atarunu. Ajale peressa malam. Siapa ini? Kata Rasulullah. Niniri bisum penjata. Alhamdulillah. Idinatuna kena. Semoga. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna minal ladhina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana ya Karim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri ilmika wa hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa zayyinna bil akhlaqil karimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Untuk berkahnya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Terima kasih kepada Bapak Ibu Panitia yang telah memberikan amanah ini. Bapak Ibu para orang tua khususnya, mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.